Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai dan penyakit ya. Dan semoga semua penyakit ini segera diangkat oleh Allah. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan salah satu contoh sistem informasi manajemen, yaitu sistem pemasaran, kemudian ada sistem manufaktur. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan sistem pakar. Jadi apa itu sistem pakar? Itu saya mau mencoba menjelaskan tentang pengenalan sistem pakar. Nanti materi pembelajaran kita yang kita bahas yaitu tentang sistem pakar, ya, expert system. Kemudian pakar, di sini siapa yang dimaksud pakar? Kemudian ada kepakaran, ada decision support system, ya, sistem pendukung keputusan, dan export system, sistem pakar. Kemudian sistem berbasis pengetahuan atau knowledge management system, ya, dan sistem konvensional. Nah, sistem pakar, apa itu sistem pakar? Jadi semakin tak terstruktur suatu situasi, kemudian sistem pakar itu adalah paket hardware dan software yang digunakan sebagai pengambil keputusan dan atau penyelesaian masalah. Jadi semakin tidak terstrukturnya sebuah situasi atau kondisi tertentu menyebabkan sistem pakar itu diperlukan. Nah, sistem pakar itu apa? Sistem pakar itu adalah paket hardware, ya, jadi perangkat keras dan software, perangkat lunak yang digunakan sebagai rekomendasi pengambilan keputusan oleh seorang pakar, gitu ya, dan atau dalam penyelesaian masalah. Nah, siapakah pakar di sini? Jadi ada sistem pakar, maka pakarnya siapa yang disebut di sini sistem pakar itu? Jadi kalau di bukunya Harman and King tahun 1985, pakar itu adalah, ya, kalau di bahasa Inggris kan, an expert is one who possesses a specialist skill. Jadi pakar itu adalah seorang ahli, ya, yang memiliki keahlian, kemudian experiences, pengalaman, dan pengetahuan khusus. Artinya kalau di sini di underline, gitu ya, di garis bawahi, and knowledge that most people do not have. Jadi dia memiliki pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Jadi ada pengetahuan unik khusus, nggak semua orang memiliki pengetahuan tersebut, ya, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ini dengan menggunakan trik, jalan pintas, dan aturan praktis untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Itu disebut pakar. Nah, apa itu pakar atau ahli atau expert? Jadi, pakar atau ahli atau expert itu adalah seorang pakar atau ahli, the human expert adalah seorang individu yang memiliki kemampuan atau skill pemahaman yang superior, yang di atas rata-rata dari suatu masalah. Jadi dia memiliki pengetahuan yang jauh di atas rata-rata dari kebanyakan orang. Nah, misalnya adalah seorang dokter, penasehat keuangan, pakar mesin, mobil, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang pakar sehingga dia mampu disebut sebagai pakar atau human expert tadi. Jadi kemampuan yang pertama adalah dia dapat mengenali atau recognizing dan merumuskan masalah. Yang kedua, dia mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Kemudian dia mampu menjelaskan solusi masalahnya. Kemudian dia mampu belajar dari pengalaman yang sudah dilaluinya. Kemudian ada restrukturisasi pengetahuan. Dari pengetahuan yang sudah diperoleh, dia mampu merestrukturisasi lagi. Kemudian pakar itu dia mampu menentukan relevansi atau hubungan dari rumusan masalah yang ada. Kemudian dia harus mampu memahami batas kemampuannya. Nah, berdasarkan penelitian dari Turban, ya, Decision Support System dan Executive Expert System atau sistem pakar, itu adalah kalau pakar itu sulit didefinisikan. Jadi tingkat kepakaran atau level kepakaran. Kepakaran itu berasosiasi dengan tingkat intelijen,
Jadi tidak harus orang terpintar ya dengan jumlah pengetahuannya. Kemudian pakar belajar dari pengalaman tadi sukses atau gagal, kita bisa melihat tren atau polanya. Kemudian pengetahuan pakar itu terstruktur dan cepat diakses. Kemudian dia bisa memecahkan masalah dengan efisien dan efektif tadi. Nah, rasio non pakar dengan pakar itu adalah 100:1 tadi, karena dia memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian pakar itu mempunyai pengetahuan khusus, dia mempunyai penilaian, pengalaman dan metode, serta kemampuan mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah. Itu. Kemudian apa itu kepakaran atau keahlian atau expertise? Apa yang dimaksud dengan expertise? Jadi pemahaman yang luas dari tugas atau pengetahuan yang spesifik ya yang diperoleh dari pelatihan kah atau membaca ya dan pengalaman yang sudah dilaluinya. Itu. Nah, jenis-jenis pengetahuan yang dimiliki dalam kepakaran itu apa saja? Jadi ada teori-teori dari permasalahan yang ada, kemudian adanya aturan dan prosedur yang mengacu pada area permasalahan, kemudian ada aturan atau heuristik yang harus dikerjakan pada situasi yang terjadi, kemudian ada strategi global untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah yang ada, kemudian dia mampu meta knowledge, mampu memiliki pengetahuan pemetaan tentang pengetahuan dan adanya fakta-fakta. Kemudian apakah sistem pakar itu? Jadi kalau tadi sudah ada kepakaran, ada pakar, kemudian sekarang apa sistem pakar? Jadi expert system itu adalah computer system that is designed and programmed to imitate the pattern, procedures, and decision that expert in a particular field make. Maksudnya apa di situ? Jadi seorang sistem pakar itu adalah jadi sistem komputer yang didesain, sengaja didesain, dirancang ya dan diprogram. Di dalamnya itu ada decoding gitu ya, diprogram to imitate the pattern. Jadi untuk mengikuti gitu ya, menyesuaikan dengan model atau pola ya, prosedur dan keputusan gitu ya, dan memutuskan dari seorang pakar gitu. Jadi bagaimana dia bisa sistem itu dirancang, didesain, diprogram berdasarkan pola tertentu dan prosedur tertentu. Tujuannya adalah sebagai bahan rekomendasi bagi seorang pakar gitu. Nah, jadi sistem pakar itu dia berusaha untuk menirukan seorang pakar. Kemudian bentuknya adalah software perangkat lunak pengambil keputusan yang sebanding dengan seorang pakar untuk permasalahan yang khusus dan ruang lingkup yang sempit. Tujuannya adalah dia mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke dalam komputer, kemudian ke orang lain yang bukan pakar. Jadi orang lain yang bukan pakar ketika menggunakan sistem pakar itu dia bisa mendapatkan hasil, di mana hasil itu di dalam program, di dalam komputer itu sudah diprogram pengetahuan dari seorang pakar yang ditransfer ke dalam program. Nah, kepakaran pengetahuan yang ekstensif, luas, dan spesifik itu diperoleh melalui beberapa rangkaian pelatihan tentunya, kemudian membaca dan pengalaman. Nah, apakah sistem pakar? Jadi secara umum, sistem pakar atau expert system itu adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer. Tujuannya adalah agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Nah, sistem pakar yang baik itu didesain, dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, yaitu dengan cara tadi menirukan, melakukan kerja dari seorang ahli. Jadi dengan sistem pakar ini, orang awam pun sebenarnya dapat menyelesaikan masalah yang cukup kompleks, cukup rumit ya sebenarnya, tapi dia bisa menyelesaikan dengan mudah, yaitu dengan bantuan sistem pakar, di mana di dalamnya itu sudah ada transfer knowledge dari seorang ahli atau seorang expert di bidangnya. Nah, mengapa dibutuhkan expert system? Mengapa kita butuh sistem pakar?
Tentunya ada beberapa alasan yang melatar belakanginya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan ketersediaan pakar, kemudian dari segi kepakaran itu sulit diperoleh, kemudian jumlahnya sangat sedikit sekali, gitu ya. Kemudian mahal, cost biaya yang harus digunakan untuk memproduksi sistem pakar itu sangat mahal, ya. Dan untuk mendistribusikan secara massal itu pun juga butuh biaya besar. Kemudian menjaga kepakaran bagaimana bisa bersifat permanen. Kemudian performansi lebih baik dari pakar manusia karena dia stabil, kemudian unemosional, dan responnya reasonable. Kalau manusia kan dia bisa tidak stabil karena dipengaruhi oleh emosinya yang bisa naik turun, gitu ya. Nah, kalau sistem ketika sudah ditransfer pengetahuan dari si pakar tadi terkait pola, pattern, kemudian prosedur, pasti bisa stabil karena tidak dipengaruhi oleh emosi. Nah, sedangkan apa sih sistem berbasis pengetahuan atau knowledge management system? Jadi sistem berbasis pengetahuan (SBP) itu adalah sistem yang melakukan tugas dengan mengaplikasikan pengetahuan dalam representasi simbolik. Ya, itu kalau sistem berbasis pengetahuan. Kalau sistem pakar, dia berbentuk simulasi pakar. Jadi di dalamnya merupakan pengetahuan dan penalaran yang mana pengetahuan dan penalaran tadi ditransfer ke dalam sebuah sistem komputer untuk meniru kemampuan atau skill atau keahlian dari seorang pakar. Nah, itu sistem pakar itu digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk pengambilan keputusan pada domain-domain tertentu. Ya, kalau sistem berbasis pengetahuan tadi biasanya lebih umum dari sistem pakar, dia cenderung general. Sedangkan sumber pengetahuan sistem pakar itu adalah kepakaran manusia. Domainnya sistem pakar yaitu di persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah kita, persoalan di dunia nyata. Nah, ini sistem konvensional FS pakar. Kalau kita bandingkan, kalau dulu sistem konvensional ya yang masih alami lama itu adalah informasi dan pemrosesnya biasanya jadi satu dengan program. Tapi kalau sistem pakar basis pengetahuan merupakan bagian terpisah dari mekanisme inferensi. Ya, kemudian kalau sistem konvensional tidak bisa menjelaskan mengapa suatu input data itu dibutuhkan atau bagaimana outputnya itu bisa diperoleh. Kalau di sistem pakar penjelasan itu adalah merupakan bagian terpenting. Kemudian di sistem konvensional pengubahan programnya cukup sulit dan membosankan. Sedangkan kalau di sistem pakar pengubahan aturan atau prosedur ya dari program itu dapat dilakukan dengan mudah. Sistem konvensional itu sistem hanya akan beroperasi jika sistem tersebut sudah komplit, sudah lengkap. Sedangkan kalau sistem pakar, sistemnya dapat beroperasi hanya dengan beberapa aturan. Jadi tadi ada rule gitu ya, ada rule-nya. Nah, sistem konvensional itu eksekusinya dilakukan langkahnya ada tahapannya ya, langkah by langkah. Kalau pada sistem pakar, eksekusinya dilakukan pada keseluruhan basis pengetahuan. Nah, kalau di sistem konvensional dia menggunakan data yang diolah jadi informasi. Kalau di sistem pakar dia sudah menggunakan pengetahuan, di dalamnya ada tadi knowledge gitu ya, yang sudah ditransfer ke dalam sistem komputer. Tujuan utamanya apa kalau sistem pakar? Yaitu supaya lebih mudah atau lebih efektivitas kerjanya ya, performansinya. Kalau sistem konvensional tujuan utamanya adalah efisiensi. Nah, keuntungannya apa kalau kita menerapkan sistem pakar? Jadi memudahkan bagi orang yang awam ya, ketika bekerja dia bisa layaknya seorang pakar karena dengan ada bantuan sistem pakar tadi. Kemudian bisa menghemat waktu kerja, menyederhanakan pekerjaan, kemudian merupakan aspek terpercaya dari sebuah keahlian, kemudian memperluas jangkauan dari keahlian seorang pakar, meningkatkan kapabilitas sistem komputer,
memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian, serta menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Tetapi itu ada poin kelebihannya, pasti juga ada minusnya, kekurangannya ya. Apa kekurangannya dari expert system itu? Satu, kos biaya yang diperlukan itu sangat mahal ya. Jadi sistem pakar ini biayanya untuk meng-create, mendevelop, kemudian mengimplementasikan tentunya sangat mahal, maintenance-nya dan lain sebagainya. Kemudian sulit dikembangkan sistem pakar ini. Kenapa kok bisa sulit dikembangkan? Tentu saja mungkin erat kaitannya dengan tadi ketersediaan pakar yang ada di bidangnya. Jadi ketika menggunakan sistem pakar untuk tujuan apa? Kesehatan, mungkin nggak banyak gitu ya orang yang benar-benar pakar di bidang itu gitu, sehingga kalau mau mengembangkan secara massal itu selain biayanya besar juga terhambat oleh hal itu. Kemudian sistem pakar tidak 100% bernilai benar, karena kembali lagi itu adalah sistem teknologi manusia ya, yang dikembangkan oleh manusia, pasti tidak 100% bernilai benar. Nah, cara kerja sistem pakar itu bagaimana? Jadi cara kerja sistem pakar dari pengetahuan manusia tadi kemudian ditransfer ke dalam sistem komputer ya, supaya bisa jadi bahan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana cara kerjanya sistem pakar? Jadi kepakaran tadi ditransfer dari seorang pakar atau sumber pakar ke komputer, kemudian pengetahuan yang ada disimpan dalam komputer dalam bentuk rule, prosedur, gitu ya, program. Kemudian pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasihat. Kemudian komputer dapat mengambil inferensi, menyimpulkan, mereduksi, layaknya seorang pakar. Kemudian komputer memberikan penjelasan kepada pengguna. Jadi komponen sistem pakar itu ya, ada basis pengetahuan tadi, knowledge base, kemudian working memory, kerja dari itu, kemudian ditarik kesimpulan oleh mesin, inference engine ya, kemudian digunakan oleh user sehingga user mendapatkan informasi dari hasil pemrosesan tadi. Nah, working memory jadi bagian dari sistem pakar yang berisi fakta-fakta masalah yang ditemukan dalam suatu momen, itu disebut working memory. Berisi apa? Berisi fakta-fakta tentunya, yaitu suatu masalah yang ditemukan dalam proses konsultasi. Nah, individu yang terlibat dalam expert system itu siapa saja? Jadi expert seorang pakar yang sudah memiliki pengetahuan atau cara menyelesaikan masalah. Dari masalah yang ada dia bisa menyelesaikan dengan mencoba merumuskan masalah, memberikan solusi dari masalah. Kemudian ada knowledge engineer. Jadi dia mendapatkan pengetahuan dari pakar, kemudian pengetahuannya itu dipindahkan ya ke komputer. User, pengguna dari sistem pakar itu dia pemakai saja, dia bukan pakar dan dia orang awam ya. Knowledge engineer bisa jadi usernya dan pakar tadi. Jadi ada 4 user ya kalau di sistem pakar. Bisa jadi dia pemakai, user bukan expertnya ya, bukan orang pakarnya, atau bisa jadi dia orang awam ya, dan knowledge engineer tadi. Jadi sistem pakar jadinya apa? Jadi sistem pakar itu terbatas pada domain keahlian tertentu ya. Kalau mau membuat sistem pakar di bidang kesehatan ya terbatas di kesehatan saja dan lain sebagainya. Kemudian cirinya dapat memberikan penalaran atau reasoning untuk data yang tidak pasti. Kemudian dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami. Kemudian berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap, dan keluarannya adalah bersifat inferensi, bersifat anjuran, karena nanti tetap itunya adalah pengambil keputusannya adalah pakarnya, orangnya, usernya yang menggunakan sistem itu. Nah, ini sebagai tugas sebutkan dan jelaskan contoh aplikasi sistem pakar. Nah, contohnya di sini adalah beberapa aplikasi sistem pakar ya, dalam beberapa bidang. Ada dalam bidang kesehatan,
lingkungan, jaringan, komputer, manajemen permainan, geologi, pertanian, biologi, dan lain sebagainya ya. Ini adalah contoh-contoh sistem bakar. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan kita hari ini. Mungkin ada beberapa video yang belum sempat saya buka. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait expert sistem ini, sistem bakar, silakan langsung tulis di kolom komentar di channel YouTube saya di Mama Umi Khadijah, atau kalian bisa tanya diskusi di grup WA kelas. Sebentar lagi minggu depan mungkin kita UAS ya. Kalau ini pertemuan terakhir, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.